Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nindya Praja Rasid Kusuma Pranata, asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur, NPP 30.0841, nomor absen 23, dari kelas 6 MSDM Sektor Publik. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang standar kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, diperlukan standar yang disebut standar kinerja atau performance standard. Standar kinerja adalah suatu yang esensial, karena evaluasi kinerja itu dilakukan dengan jalan membandingkan kinerja ternilai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi kinerja tak mungkin dilakukan tanpa adanya standar kinerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan tanpa standar kinerja sebagai acuan, maka hasilnya tidak mempunyai nilai. Misalnya, salah satu kelemahan mendasar evaluasi kinerja pegawai negeri di Indonesia atau Daftar Penilaian Pekerja Pegawai Negeri atau disebut DP3 adalah contoh evaluasi kinerja yang tidak ada standar kinerjanya. Contoh sederhana, misalnya pegawai negeri yang bekerja di kawasan yang rawan bahaya seperti penjaga lintas kereta api, penjaga mercusuar di laut, format dan cara penilaiannya sama saja dengan karyawan yang bekerja di kantor. Hasil evaluasi kinerja juga menjadi acuan dalam pengaturan pengkajian. Tetapi yang terjadi di Indonesia memang aneh. Evaluasi kinerja sendiri dan sistem pengkajiannya sendiri, sehingga ada bahasa pelesetan PJPS, bukannya peraturan gaji pegawai negeri sipil, tetapi pintar goblok sama saja. 4 tahun sama-sama naik pangkat juga. Oleh karena itu, pemerintah ingin kinerja pegawai negeri lebih baik dan murni. Maka harus ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki dengan menyempurnakan sistem penilaian kinerja pegawainya atau yang disebut dengan DP3. Sekali lagi kita perlu menggarisbawahi bahwa standar kinerja itu sangat penting dalam praktik evaluasi kinerja, karena standar kinerja atau performance standard merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi dan merupakan pembanding atau tujuan atau target tergantung pada pendekatan yang diambil. Standar kinerja yang baik harus realistis, dapat diukur, mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat baik bagi organisasi maupun karyawan. Standar kinerja harus ditetapkan lebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Standar kinerja yang didefinisikan dengan jelas memastikan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan organisasi mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan. Standar kinerja bisa menggunakan numerik maupun non-numerik. Misalnya, standar kinerja untuk kuota penjualan dan hasil produksi biasanya menggunakan standar kinerja numerik yang sudah lazim. Di samping itu juga dapat didasarkan pada kriteria non-numerik, seperti contoh sebagai berikut. Kriteria pekerjaan, memelihara kemajuan teknologi pemasuk standar kinerja. Nomor 1, setiap 4 bulan mengundang untuk menyampaikan presentasi dari teknologi terbaru mereka. Nomor 2, mengunjungi pabrik pemasok 2 kali dalam setahun. Nomor 3, menghadiri pameran dagangan setiap 3 bulan. Kriteria pekerjaan, melakukan analisis harga dan biaya. Standar kinerja dianggap baik apabila karyawan mengikuti persyaratan dari semua prosedur, analisis, harga, dan biaya. Fungsi standar kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain: pertama, sebagai tolak ukur atau benchmark untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai. Kedua, memotivasi karyawan agar lebih keras untuk mencapai standar. Untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi karyawan, perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan dalam sistem kompensasi. Ketiga, memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik kuantitas maupun kualitas. Keempat, memberikan pedoman kepada karyawan berkenan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Persyaratan standar agar dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja karyawan. Maka standar kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama,
hubungan yang relevan dengan strategi organisasi. Yang kedua, mencerminkan keseluruh tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, memperhatikan pengaruh faktor luar kontrol karyawan. Keempat, memperhatikan teknologi dan proses produksi. Kelima, sensitif, dapat membedakan antara kinerja yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Yang keenam, memberikan tantangan kepada karyawan. 7. Realistis dapat dicapai oleh karyawan. 8. Berhubungan dengan waktu pencapaian standar. 9. Dapat diukur dan alat ukur untuk mengukur pencapaian standar. 10. Standar harus konsisten. 11. Standar harus adil. 12. Memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Kriteria standar untuk mengukur indikator kinerja diperlukan kriteria atau ukuran. Kriteria ukuran yang biasa dipakai untuk mengukur kinerja karyawan adalah yang pertama, kuantitatif. Contoh, menghasilkan 10 pasang sepatu dalam sehari, menyelesaikan 5 permohonan izin dalam 1 bulan, mencatat angka meteran sebanyak 30 pelanggan sehari, melayani minimal 150 nasabah per hari. Kedua, kualitatif atau seberapa baik. Contoh, laporan evaluasi diterima tanpa revisi minimal 75%. Sepatu yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas minimal 95%. Keluhan pelanggan paling banyak 10 orang dalam setahun. 3. Ketepatan waktu pelaksanaan tugas atau menyelesaikan produk. Contoh, menyajikan makanan paling lama 20 menit setelah dipesan. Kacamata selesai dalam waktu 120 menit setelah pemeriksaan. Keempat, efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Contoh, biaya perjalanan tidak melebihi 5% dari biaya perjalanan tahun lalu. Kelima, cara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku karyawan. Contoh, membantu pelanggan dalam memasang produk dan menjelaskan dengan sabar, berkata sopan pada atasan, teman sekerja, dan pelanggan. Membantu teman sekerja yang memerlukan bantuan dengan sabar walaupun sibuk dengan pekerjaan sendiri. Standar yang efektif. Standar kinerja adalah standar kinerja yang dibuat berdasarkan pekerjaan yang tersedia di organisasi tersebut. Dipahami, disetujui, spesifik, terukur, berorientasi pada waktu, tertulis, dan terbuka untuk menerima perubahan. Di dalam merumuskan standar kinerja, para karyawan, dalam hal ini organisasi karyawan dilibatkan dalam penyusunannya. Dengan demikian, karyawan akan lebih termotivasi untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena karyawan juga merasa punya tanggung jawab dalam apa yang sudah diputuskan bersama. Menurut Kirkpatrick, dalam Wibowo terdapat standar kinerja yang efektif, yaitu pertama, standar dibuat berdasarkan pekerjaan. Jadi, kalau ada beberapa orang membuat pekerjaan yang sama, maka berarti untuk mereka yang sama pekerjaannya menggunakan standar yang sama, bukan masing-masing orang satu standar. Yang kedua, standar harus dapat dicapai. Maksudnya, karyawan akan melaksanakan pekerjaan bukan mengada-ngada, tetapi real sesuai dengan kenyataan yang harus dikerjakan oleh karyawan. Dan dalam praktiknya, sedikit ditinggikan untuk maksud memberikan tantangan kepada karyawan agar karyawan termotivasi untuk berprestasi. Yang ketiga, standar harus dapat dipahami. Maksudnya, harus dibuat sejelas-jelasnya sehingga mudah dipahami oleh siapapun, termasuk oleh karyawan yang berkepentingan, sehingga tidak mengundang multitafsir. Kalau sampai terjadi multitafsir, misalnya antar manajer yang menilai dan karyawan yang bernilai, bisa menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian kinerja. Oleh karena itu, standar kinerja harus benar-benar dapat dipahami oleh semua pihak. Yang keempat, standar harus disepakati. Maksudnya, standar yang digunakan dalam penilaian kinerja harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara manajer, perusahaan, dan karyawan dalam suatu unit kerja yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Kesepakatan di sini mengandung makna karyawan dilibatkan dalam pembahasan sampai dengan merumuskan standar tersebut. Yang kelima, standar harus spesifik dan terukur. Spesifik maksud mengandung pengertian yang khusus untuk pekerjaan tersebut, dan terukur artinya dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk angka, persen, satuan ukuran, satuan timbangan, satuan takaran, dan satuan kuantitatif lainnya. Yang keenam, standar harus berorientasi pada waktu. Maksudnya harus ada batas waktu yang menjelaskan untuk melaksanakan
sehingga cukup memadai bagi seseorang karyawan untuk memahami dengan sungguh-sungguh, melaksanakan dengan baik, memperbaiki bila terjadi kesalahan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.